Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir tentang bagaimana menit-menit pertama harimu dapat mendefinisikan sisa harimu? Cara Anda memulai hari memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana sisa hari itu akan berjalan. Namun, berapa kali Anda bangun, langsung memeriksa ponsel, dan tanpa disadari membuang waktu serta pikiran Anda pada gangguan yang tidak menarik minat Anda? Hal ini tidak menambah nilai apapun, dan akibatnya, sehari bisa berlalu tanpa fokus dan tanpa tujuan dalam suatu siklus yang berulang setiap hari. Sekarang, bayangkan kebalikannya. Bayangkan bangun dengan tujuan yang jelas, dengan pikiran yang fokus dan siap menghadapi tantangan apapun. Tentu saja, ini tampak sulit. Namun, para sejarawan besar sudah memahami bahwa pagi hari adalah waktu yang ideal untuk memperkuat disiplin, menumbuhkan kejernihan mental, dan menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai kita. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda meluangkan waktu sejenak untuk membuat keputusan. Pergi ke kolom komentar dan tulis, "Hari ini saya memulai hari yang penuh tujuan." Mungkin terlihat sederhana, tetapi gerakan ini lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Dengan menulis kalimat ini, Anda menciptakan komitmen pada diri sendiri, memprogram pikiran Anda untuk berubah. Karena transformasi sejati dimulai saat Anda memutuskan untuk bertindak dengan cara yang berbeda. Bersiaplah, karena mulai sekarang, setiap fajar akan menjadi kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Mari kita mulai. Pertama, mendedikasikan momen refleksi di awal hari. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan dampak yang dimiliki menit-menit pertama harimu terhadap sisa harinya? Saat mata Anda terbuka, berkali-kali kita langsung dibombardir oleh pemberitahuan, berita mengkhawatirkan, atau bahkan masalah tak terduga. Dalam sekejap, pikiran Anda bisa menjadi tawanan kekacauan tanpa ruang untuk kejelasan atau kontrol. Pada saat inilah banyak dari kita terjebak dalam perangkap bereaksi secara otomatis, tanpa persiapan mental yang membuat kita rentan terhadap stres, iritasi, dan kurang fokus. Tapi bagaimana jika Anda bisa memulai hari dengan cara yang berbeda? Sejarawan besar seperti Marcus Aurelius memiliki praktik yang disebut antisipasi terhadap kejahatan. Mereka memahami bahwa bukannya terkejut dengan tantangan, lebih bijaksana untuk mempersiapkan diri secara mental untuk apa yang bisa salah. Mereka merefleksikan kesulitan yang bisa muncul sepanjang hari dan merencanakan bagaimana bereaksi dengan tenang, rasional, dan tenang. Bagi mereka, seorang pria yang dipersiapkan dengan baik tidak akan terkejut oleh apapun karena dia sudah menguatkan pikirannya sebelum hari dimulai. Anda dapat menerapkan praktik ini dengan cara yang sederhana dan efektif dalam rutinitas Anda. Sebelum mengangkat telepon seluler atau memberikan diri Anda tugas yang lain, luangkanlah waktu untuk merenungkan apa yang bisa terjadi sepanjang hari. Tanyakan pada diri Anda, tantangan apa yang mungkin saya hadapi hari ini? Pikirkan situasi yang bisa keluar dari kendali, masalah yang tidak terduga, interaksi yang sulit, atau perubahan rencana. Tapi jangan berhenti di situ. Lanjutkan lebih jauh dan tentukan bagaimana Anda ingin bereaksi. Seperti seorang stoik, bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini? Apa yang ada dalam kendali Anda dan apa yang tidak? Jika Anda tahu bahwa Anda akan mengadakan pertemuan sulit, Anda bisa memutuskan untuk tetap tenang dan berbicara dengan jelas. Antisipasi bahwa sesuatu mungkin tertunda atau tidak berjalan sesuai rencana. Pilihlah untuk tidak frustrasi dan mencari solusi. Jika Anda perlu berurusan dengan seseorang yang sulit, persiapkan diri Anda untuk tidak membiarkan kata-kata orang tersebut mempengaruhi kedamaian Anda. Praktik antisipasi ini dapat benar-benar mengubah sikap Anda. Sebagai gantinya, daripada terkejut, Anda bertindak dengan strategi dan kontrol. Marcus Aurelius mengingatkan kita setiap hari bahwa kita akan menemukan orang-orang yang agresif, tidak tahu berterima kasih, dan egois. Namun, yang penting adalah respon Anda terhadap situasi ini. Ia tidak mencoba mengubah dunia di sekelilingnya, tetapi cara dia bereaksi terhadapnya. Prinsip ini tetap berlaku hingga hari ini. Anda tidak bisa menghindari masalah, tetapi Anda dapat memutuskan bahwa mereka tidak akan mencuri kedamaian Anda. Seiring berjalannya waktu,
Praktik ini menjadi alami ketika Anda memulai hari dengan kejelasan tentang tantangan yang mungkin timbul dan dengan rencana bagaimana menghadapi mereka. Anda menjadi lebih kurang reaktif dan jauh lebih tangguh, siap untuk situasi apapun. Apa yang sebelumnya membuat Anda kesal, kini hanya menjadi satu lagi rintangan yang bisa Anda atasi dengan kecerdasan dan ketenangan. Antisipasi terhadap kejahatan hanya akan membawa beberapa menit di pagi hari, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah sepenuhnya cara Anda menghadapi hari. Penyesuaian kecil seperti ini membuat semua perbedaan dalam jangka panjang. Mulailah hari ini dan saksikan bagaimana setiap fajar bisa menjadi kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih fokus, dan lebih siap untuk semua yang ditawarkan kehidupan. Kedua, saat Anda bangun, ambil kendali. Mulailah harimu dengan cara Anda sendiri. Dimulai besok, Anda memiliki kekuatan untuk membentuk keseluruhan perjalanan Anda. Jika saat bangun tidur Anda langsung mengambil ponsel, menggulir jejaring sosial, atau menunda waktu untuk bangun, Anda sudah memberikan hasil pada pikiran Anda yang mengendalikan gangguan eksternal. Tindakan sederhana ini dapat mendefinisikan nada hari Anda, dan seiring berjalannya waktu, kualitas hidup Anda. Tahukah Anda bahwa disiplin diri tidak dimulai dengan keputusan besar, tetapi dengan keputusan kecil dan kebiasaan sehari-hari? Seperti yang dikatakan Seneca, kita dibentuk oleh apa yang kita lakukan berulang kali. Marcus Aurelius dalam meditasinya terus-menerus mengingatkan dirinya untuk berdiri dan bertindak, karena hidup adalah pendek dan tugas selalu memanggil kita. Cara kita memulai hari esok mempengaruhi langsung kejelasan, produktivitas mental, dan kemampuan kita untuk mengambil keputusan yang baik sepanjang hari. Jika Anda menginginkan lebih banyak disiplin dan kontrol atas diri Anda, rutinitas perlu diambil alih sejak menit pertama di pagi hari. Alih-alih menekan tombol snooze saat bangun tidur, segera bangkit tanpa bernegosiasi dengan pikiran Anda. Tindakan sederhana ini, yaitu bangun dengan tujuan, menciptakan rasa kontrol dan disiplin yang berlaku sepanjang hari. Ketika Anda bangun tidur, hal pertama yang Anda lakukan adalah mengangkat telepon seluler Anda, melatih otak Anda untuk menjadi reaktif. Pesan-pesan dan berita dari jejaring sosial akan mengalihkan perhatian Anda dan mencegah Anda memulai hari dengan fokus. Oleh karena itu, hargailah keheningan dan introspeksi di pagi hari untuk mencapai kejelasan sebelum menghadapi dunia. Luangkan beberapa menit pertama untuk diri sendiri, bermeditasi, membaca sesuatu yang menginspirasi, atau mengatur pikiran Anda. Momen ketenangan ini sangat penting untuk memulai hari dengan fokus dan keseimbangan. Jika Anda bangun tanpa rencana, tentu saja hari yang hilang sudah dimulai. Definisikan ritual pagi yang membantu Anda memulai hari dengan energi dan disiplin. Ini bisa sesederhana seperti meregangkan tubuh, mengambil segelas air, menuliskan tujuan utama Anda, atau bahkan mendedikasikan waktu sejenak untuk refleksi. Tindakan pertama adalah tindakan yang disengaja dan tidak impulsif, mengarahkan energi Anda menuju apa yang benar-benar penting. Dengan mengambil kendali di jam-jam pertama hari Anda mencegah keadaan dari mendikte langkah Anda. Anda mulai dengan kejelasan tujuan dan disiplin yang berdampak langsung pada produktivitas dan ketahanan Anda. Penyesuaian kecil dalam cara Anda bangun bisa menghasilkan perubahan besar dalam cara hidup Anda. Ketiga, tetapkan prioritas Anda. Sebelum dunia melakukannya untuk Anda, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hari itu tampaknya berlalu begitu saja ketika Anda tidak memiliki rencana yang jelas? Ketika Anda bangun tanpa mengetahui apa yang paling penting, Anda akhirnya akan dikuasai oleh gangguan dan keadaan darurat yang tidak memiliki nilai besar jika Anda tidak mendefinisikannya. Jika Anda tidak mendefinisikan apa yang penting, Anda akan berakhir menyibukkan diri dengan hal-hal mendesak yang tidak memberikan dampak jangka panjang. Langkah pertama adalah mengidentifikasi 3 prioritas penting Anda. Tanyakan pada diri Anda, jika saya hanya bisa mencapai 3 hal hari ini, apa saja yang akan memberikan perbedaan paling besar dalam hidup saya? Ini bukan tentang tugas acak, tetapi tindakan yang benar-benar mendekatkan Anda pada tujuan Anda. Jika Anda tidak mendefinisikan apa yang penting, Anda akan berakhir terjebak dalam kesibukan tanpa makna. Langkah kedua adalah menghilangkan atau mendelegasikan apa yang tidak penting. Kita sering merasa kewalahan karena mencoba melakukan semuanya sendiri, atau khawatir tentang hal-hal yang tidak tergantung pada kita.
Kaum Stoik mengajarkan bahwa kita harus fokus hanya pada hal yang dapat kita pengaruhi dan menerima dengan tenang sisanya. Jangan sia-siakan energi Anda untuk mengarahkan fokus pada apa yang benar-benar dapat Anda kendalikan. Akhirnya, langkah ketiga adalah melindungi waktu Anda dari gangguan. Bahkan ketika Anda sudah jelas tentang prioritas Anda, dunia akan terus mencoba mengalihkan perhatian Anda. Cara ponsel dan notifikasi dapat menghancurkan fokus Anda jika Anda tidak menetapkan batasan. Strategi yang efektif adalah mengatur blok waktu eksklusif untuk prioritas Anda tanpa gangguan. Selama periode ini, matikan notifikasi, hindari percakapan yang tidak perlu, dan perlakukan komitmen ini sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Ketika Anda menetapkan prioritas Anda sebelum dunia, Anda mendapatkan kejelasan, mengurangi stres, dan memastikan bahwa waktu Anda akan diinvestasikan pada hal-hal yang benar-benar penting. Berhentilah menjadi hanya sepotong di papan catur dan ambil kendali atas hidup Anda sendiri. Jangan biarkan kekacauan menentukan harimu. Pilihlah secara sadar dan lihat bagaimana waktu Anda dapat menjadi alat yang ampuh untuk mencapai tujuan Anda. Keempat, mulai hari dengan rasa syukur. Saat bangun tidur, luangkan waktu untuk berpikir bahwa semuanya baik-baik saja. Kesehatan Anda, rutinitas Anda, orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah ilusi bahwa banyak orang tidak menyadari. Kita hidup mengejar apa yang hilang tanpa memperhatikan seberapa banyak yang sudah kita miliki. Hanya ketika sesuatu diambil dari kita, nilai sebenarnya akan terungkap. Namun, mengapa menunggu kehilangan untuk belajar menghargai? Para sejarawan tahu bahwa apa yang kita miliki bersifat sementara dan kekuatan sejati terletak pada pengakuan ini. Tanpa putus asa tetapi dengan kehadiran, Marcus Aurelius mengingatkan kita setiap hari bahwa kematian bukanlah beban, tetapi panggilan untuk bertindak dengan kebijaksanaan. Seneca mengingatkan kita, kekayaan sejati bukan tentang memiliki lebih, tetapi tentang menghargai lebih. Mulailah hari dengan gerakan sederhana sebagai tanda pengakuan. Sebelum bangun dari tempat tidur, tanyakan pada diri Anda, apa yang ada dalam hidup saya saat ini yang membuat saya bersyukur? Itu bisa jadi tubuh yang mendukung Anda, percakapan yang masih terngiang, atau hanya sebuah kesempatan untuk bernapas sekali lagi hari ini. Saat kesadaran Anda terikat pada apa yang nyata, ingatlah bahwa tidak ada yang dijamin. Kaum Stoik mempraktikkan memento mori, mengingat kematian bukan sebagai ketakutan, tetapi sebagai dorongan untuk hidup lebih hadir. Ketika Anda memahami bahwa segala sesuatu dapat berubah sewaktu-waktu, saat ini menjadi sakral. Belajarlah untuk menghargai hal-hal penting dan berhenti berlebihan mengendalikan diri Anda. Kelima, bangun dengan tujuan. Berapa kali Anda memulai hari dengan kalah dalam pertempuran pertama? Bangun, melihat jam, dan menyerah pada godaan untuk tinggal beberapa menit lagi di tempat tidur. Pilihan kecil ini, yang tampaknya tidak berbahaya, adalah keputusan pertama Anda hari ini. Pilihan ini, sesederhana kelihatannya, mengungkapkan banyak hal tentang arah hidup Anda. Apakah Anda ingin mencari kenyamanan untuk meraih lebih banyak beberapa menit tidur? Atau Anda di sini untuk sesuatu yang lebih besar? Memenuhi tujuan itu membutuhkan keberanian sejak awal hari. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, bukanlah orang yang secara alami bangun pagi. Dia juga merasakan perlawanan dan mendengar suara internal yang mengatakan hanya 5 menit lagi. Namun dia tidak memberikan diri pada suara tersebut. Dia menciptakan kebiasaan untuk bangkit, karena dia memahami bahwa cara kita memulai hari mendefinisikan segalanya. Jika Anda memulai hari dengan disiplin, ada peluang besar bahwa energi ini akan menyebar sepanjang jam. Namun, jika Anda mulai menyerah pada kemalasan dan alasan pertama, apa yang membuat Anda berpikir Anda akan menolak untuk menunda-nunda nanti? Ketika Anda membuka mata, pikiran mulai membenarkan inersia. Ingatlah, Anda di sini untuk sesuatu yang lebih besar. Miliki kejelasan tujuan ini. Ini adalah senjata terbesar Anda melawan apatisme. Tindakan pertama saat bangun tidur bisa berupa menulis, membaca sesuatu yang menginspirasi, atau hanya duduk diam dan merenung. Yang penting adalah Anda bangun dengan niat yang kuat. Ketika Anda bangkit dari tempat tidur, tahan keinginan untuk mengisi pikiran Anda dengan kebisingan.
Jangan memulai hari dengan menyelami notifikasi email dan jejaring sosial. Pikiran Anda saat ini adalah seperti ladang subur. Apa yang Anda tanam di dalamnya akan menjadi apa yang Anda tuai sepanjang hari. Alih-alih mengalihkan perhatian, berikanlah diri Anda fokus dan ketenangan. Luangkan beberapa menit hanya untuk diri Anda sendiri. Secangkir kopi, momen tenang untuk refleksi, atau halaman yang ditulis dengan maksud. Ritual kecil ini tidak perlu panjang, tetapi harus dilakukan dengan kehadiran. Marcus Aurelius menemukan waktu untuk itu, bahkan dengan beban sebuah kerajaan di pundaknya. Dan Anda, dengan semua impian dan tujuan Anda, apakah Anda benar-benar akan mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya? Jangan biarkan hari itu dimulai tanpa arah. Bangun dengan tekad lebih dari sekadar kebiasaan. Tindakan afirmasi adalah dengan mengatakan kepada diri sendiri, "Saya di sini karena suatu alasan, dan alasan itu lebih berharga daripada beberapa menit tambahan dari tidur." Saat matahari terbit, dia tidak akan menemukan Anda bersembunyi di bawah selimut, tetapi berdiri siap menghadapi hari, seperti seseorang yang tahu siapa Anda dan kemana Anda ingin pergi. Keenam, berhenti menipu diri sendiri. Saat Anda bangun, berapa kali Anda menemukan diri Anda mencoba menipu diri sendiri dengan mendengar alarm pagi? Pikiran berkata, hanya 5 menit lagi. Dunia bisa menunggu, dan saat ini Anda memiliki kesempatan di hadapan Anda untuk memilih antara kenyamanan sesaat dan pertumbuhan yang langgeng. Bangun pagi bukan hanya masalah waktu janji temu. Ini adalah ekspresi disiplin dan komitmen kepada diri sendiri tentang kemampuan Anda untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika tidak ada yang hadir. Merasa perlawanan pada awalnya adalah hal yang normal. Tubuh terbiasa dengan ritme, dan perubahan apapun menghasilkan gesekan. Namun, inilah kuncinya. Anda bisa melatihnya. Anda tidak perlu memaksakan perubahan drastis dari satu malam ke malam berikutnya. Psikologi perilaku mengajarkan bahwa pemrograman ulang mental lebih efektif jika dilakukan secara bertahap. Jika hari ini sulit bagi Anda untuk bangun jam 6, jangan paksa diri Anda untuk bangun jam 5:30. Mulailah dengan bangun 15 atau 30 menit lebih awal setiap harinya. Berikan tubuh Anda waktu untuk beradaptasi. Yang paling penting, berikan alasan yang benar untuk bangun. Ini bukan tentang mengatur alarm lebih keras atau memindahkan ponsel dari tempat tidur. Penyesuaian ini dapat membantu Anda di awal, tetapi yang penting adalah memiliki tujuan. Jika Anda tidak tahu mengapa Anda harus bangun, Anda akan selalu menemukan alasan untuk terus tidur. Jelaskan alasan Anda untuk bangun dari tempat tidur dengan penentuan. Itu bisa berupa proyek yang membangkitkan tujuan pribadi Anda, atau bahkan keinginan untuk memulai hari dengan tenang daripada merasa terburu-buru. Apapun itu, pastikan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi Anda. Cahaya alami adalah sekutu yang hebat dalam hal ini. Proses mengekspos diri terhadap sinar matahari di pagi hari membantu mengatur jam biologis dan memberi tubuh sinyal bahwa saatnya untuk aktif. Sebaliknya, layar buatan sebelum tidur mengacaukan otak Anda dan membuatnya sulit untuk tidur nyenyak. Perhatikan juga bagaimana Anda mengakhiri hari. Ciptakan rutinitas malam yang mempersiapkan tubuh Anda untuk beristirahat, bukan membuat Anda tetap waspada hingga menit terakhir. Ketahanan dalam diri kita mengajarkan bahwa disiplin adalah dasar dari hidup yang bermakna. Marcus Aurelius tidak membiarkan dirinya terbawa oleh apa yang nyaman, tetapi dia mencari apa yang benar. Jika hari ini Anda kesulitan bangun pagi, jangan anggap ini sebagai pertarungan melawan tidur, tetapi sebagai latihan Anda. Apakah setiap pagi Anda akan menang? Godaan untuk tetap di tempat tidur semakin kuat, tetapi kemampuan Anda untuk mengambil kendali atas hidup Anda di awal akan menentukan hasilnya. Anda mungkin merasa lelah, ini normal. Tubuh Anda masih menyesuaikan diri. Namun, dengan keteguhan, waktu akan tiba ketika bangun pagi menjadi sesuatu yang alami. Ketika itu terjadi, Anda akan melihat perbedaannya, bukan hanya pada produktivitas Anda, tetapi juga dalam energi dan bagaimana Anda menghadapi hari. Bangun lebih awal bukan hanya tentang mengubah kebiasaan. Ini tentang memulai setiap hari dengan tujuan dan arah, dengan pola pikir seseorang yang mengendalikan waktu dan hidupnya. Sekarang saya bertanya pada Anda, ketika alarm berbunyi besok, apakah Anda akan menyerah pada godaan untuk tinggal lebih lama? Atau Anda akan bangun dengan kekuatan mereka yang tahu apa yang mereka butuhkan untuk dilakukan?
Kekuatan sejati ada dalam tindakan terus-menerus. Dan pada akhirnya Anda akan menyadari bahwa kebiasaan kecil ini mengubah tidak hanya hari Anda, tetapi juga hidup Anda. Ketujuh, isi pikiran Anda dengan pikiran positif. Pikiran Anda seperti ladang subur, dan apa yang Anda pilih untuk ditanam di dalamnya di awal hari akan menentukan apa yang akan tumbuh sepanjang perjalanan. Jika Anda memulai hari dengan kekhawatiran, berita, atau pikiran negatif, keraguan akan memprogram pikiran Anda untuk beroperasi dalam mode defensif dengan rasa takut dan stres. Namun, jika Anda memberi makan pikiran Anda dengan sesuatu yang positif, dengan ide yang menginspirasi dan memotivasi, Anda akan menciptakan kondisi mental yang lebih kuat, jelas, dan fokus pada kesuksesan. Apa yang Anda konsumsi secara mental di pagi hari sangatlah penting. Ilmu fisika menunjukkan bahwa konten positif dan memotivasi saat bangun tidur dapat meningkatkan suasana hati Anda, mengurangi kecemasan, dan bahkan meningkatkan kreativitas otak Anda. Saat bangun tidur, otak Anda berada dalam kondisi yang sangat reseptif, yang berarti bahwa informasi apapun yang Anda serap pada saat ini akan memiliki dampak yang mendalam pada pola pikir Anda sepanjang hari. Sekarang, pikirkan tentang konten pertama yang Anda konsumsi saat bangun tidur. Bagi banyak orang, jawabannya adalah berita dan jejaring sosial yang penuh dengan pesan negatif atau tidak berharga. Kemudian, tanyakan pada diri Anda mengapa Anda memulai hari dengan perasaan lelah, tidak termotivasi, atau stres. Solusinya bukan mengisolasi diri dari dunia, tetapi menjadi lebih selektif dengan apa yang Anda izinkan masuk ke dalam pikiran Anda di beberapa menit pertama hari. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk membaca sesuatu yang menginspirasi, mendengarkan podcast yang memotivasi, atau merenungkan ide yang akan membantu pertumbuhan Anda. Ini tidak harus menjadi sesuatu yang kompleks atau panjang. 10 atau 15 menit konten yang memberi makan pola pikir Anda dengan pikiran sukses, disiplin, dan evolusi sudah cukup. Ini bisa berupa kalimat yang memberi Anda dorongan, sebuah buku yang membuat Anda berpikir, atau sebuah cerita yang mengingatkan Anda bahwa Anda mampu menaklukkan tantangan. Dengan memulai hari dengan jenis stimulus ini, Anda mengubah fokus Anda. Alih-alih bereaksi terhadap apa yang dunia paksakan kepada Anda mengambil kendali atas keadaan mental Anda. Anda mempersiapkan diri untuk melihat kesempatan di mana sebelumnya Anda hanya melihat hambatan. Tindaklah dengan percaya diri, bukan dengan rasa takut. Pertahankan fokus pada tujuan Anda, daripada tersesat dalam gangguan. Kaum Stoik tahu bahwa kualitas hidup kita secara langsung terkait dengan cara kita memberi makan pikiran kita. Marcus Aurelius dalam meditasinya menulis refleksi setiap pagi. Tidak untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia mengingat prinsip-prinsipnya dan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi tantangan zaman, sekaligus menegaskan kembali tujuan hidupnya. Dia tidak membiarkan pola pikirnya meninggalkan rutinitasnya. Mungkin dia melatihnya, dan Anda juga bisa melakukan hal ini. Tidak perlu mengubah keseluruhan rutinitas Anda segera. Mulailah dengan sesuatu yang kecil, seperti membaca halaman dari sebuah buku yang menginspirasi, mendengarkan pembicaraan singkat oleh seseorang yang Anda kagumi, atau memikirkan hal positif yang membantu Anda memulai hari. Hal yang penting bukanlah kuantitas, tetapi niat. Sekarang saya bertanya pada Anda, besok ketika Anda bangun, apa yang akan Anda pilih untuk konsumsi terlebih dahulu? Apa yang akan Anda izinkan untuk menyerang pikiran Anda? Secara sadar memilih apa yang akan Anda beri makan pikiran Anda. Dan dengan melakukan hal itu, Anda akan menciptakan kebiasaan yang akan mengubah motivasi, disiplin, dan fokus Anda. Kesuksesan bukanlah masalah keberuntungan atau bakat, tetapi bagaimana cara Anda melatih pikiran Anda setiap hari. Dan cara terbaik untuk memulai adalah dengan memutuskan dari saat pertama apa yang akan Anda lakukan. Kedelapan, minumlah air putih. Saat bangun tidur, minumlah air putih sebanyak-banyaknya. Banyak orang merasa lesu, dengan pikiran yang keruh dan tidak ada energi untuk memulai hari. Hal pertama yang Anda lakukan saat bangun tidur memiliki dampak besar pada kesejahteraan Anda. Banyak orang, ketika membuka mata, langsung menangkap pemberitahuan, memeriksa ponsel, dan menyelami rutinitas tanpa memikirkan bahwa tubuh sebenarnya sangat membutuhkannya. Namun, sebelum melakukan gerakan apapun, tubuh Anda sudah meminta sesuatu yang penting, air.
Setelah semalaman tanpa cairan, tubuh Anda memerlukan pengisian ulang. Sistem otak, pencernaan, dan kulit Anda telah bekerja selama berjam-jam tanpa hidrasi yang diperlukan. Jika segera di pagi hari Anda tidak menawarkan air ke tubuh Anda yang sangat membutuhkannya, Anda memulai hari dalam keadaan defisit. Kelelahan ini dapat dengan mudah dihindari. Dehidrasi, bahkan pada tingkat ringan, jelas mempengaruhi konsentrasi, suasana hati, dan energi. Jika Anda pernah terbangun dengan perasaan kosong, mungkin apa yang benar-benar Anda butuhkan adalah air. Bukan kopi, bukan makanan, bukan rangsangan eksternal, hanya segelas besar air diminum perlahan untuk mengaktifkan tubuh Anda. Cobalah besok, minumlah segelas air sebelum memikirkan ponsel atau tugas-tugas Anda. Tindakan sederhana ini tidak perlu rumit. Cukup sediakan segelas air di samping tempat tidur. Dalam beberapa menit, Anda akan merasakan tubuh Anda bereaksi. Pikiran Anda menjadi jernih, dan energi Anda meningkat. Ini bukan hanya kebiasaan fisik, tetapi juga tindakan disiplin. Dengan melakukan ini, Anda memberitahu diri Anda bahwa Anda mengendalikan tubuh Anda. Anda tidak memulai hari dengan inersia, tetapi dengan niat. Mengambil keputusan secara sadar di pagi hari membantu menciptakan pola pikir yang jelas dan fokus untuk sisa hari itu. Para sejarawan memahami bahwa tindakan kecil sehari-hari merupakan hal yang mendasar bagi hidup yang bermakna. Marcus Aurelius memahami bahwa kekuatan datang dari penguasaan diri, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti minum air. Tubuh yang terhidrasi dengan baik berpikir lebih baik. Jika bergerak lebih baik, Anda akan memiliki lebih banyak energi, dan energi ini melampaui fisik serta mempengaruhi pikiran. Ketika Anda merasa baik, Anda mulai menghadapi hari dengan sikap yang berbeda, lebih jelas dan lebih bertekad dari hari sebelumnya. Ketika kamu membuka matamu, kamu akan memprioritaskan apa yang dibutuhkan tubuhmu untuk memulai hari tanpa banyak gangguan. Ingat, apa yang kamu lakukan dalam beberapa menit pertama harimu adalah pernyataan tentang bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup. Kesembilan, setiap pagi, bangunlah dengan disiplin. Saat kamu membuka mata, putuskan apakah harimu dimulai dengan kontrol atau kekacauan. Ini bukan sekadar detail sederhana. Ini adalah dasar yang membangun energi, fokus, dan disiplinmu. Jika kamu bangun pada waktu yang berbeda setiap hari, bergantung pada tombol snooze untuk mendapatkan beberapa menit tambahan, kamu mungkin merasa mengantuk tanpa menyadarinya. Namun, kamu menyabotase kinerja dirimu sendiri. Dengan menetapkan waktu yang konsisten untuk bangun, kamu memberi tubuhmu stabilitas, menciptakan ritme alami yang meningkatkan kualitas istirahat, dan mempersiapkanmu untuk menghadapi hari dengan cara yang paling efektif. Tubuh manusia mengikuti siklus internal yang dikenal sebagai ritme sirkadian, yang mengatur produksi hormon tidur, suhu tubuh, dan energi sepanjang hari. Ketika kamu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, tubuhmu akan menyesuaikan diri, membuatmu merasa lebih segar dan bugar, serta meningkatkan kejernihan mental. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki rutinitas tidur yang konsisten lebih baik dalam berkonsentrasi, kurang merasa lelah, dan memiliki keadaan emosional yang lebih seimbang. Jika kamu terus-menerus mengubah waktu bangun, tubuhmu tidak akan pernah beradaptasi sepenuhnya. Setiap kali kamu tidur lebih larut dan bangun lebih siang, kamu mengacaukan jam internalmu dan memengaruhi kualitas tidurmu. Namun, di akhir pekan, kurang tidur hanya pada hari Minggu saja dapat memperburuk masalah. Istirahat yang berkualitas berasal dari keteraturan, bukan dari kuantitas. Kuncinya adalah menetapkan waktu yang pasti dan mematuhi itu. Tidak masalah apakah itu hari Senin atau Minggu. Selalu bangun pada waktu yang sama. Ketika alarm berbunyi, jangan menyerah pada godaan untuk tidur 10 menit lagi. Itu tidak akan memberi lebih banyak istirahat, justru akan membuatmu lebih lelah saat bangun. Segera matikan alarm. Ini bukan hanya kebiasaan fisik, tetapi juga keputusan mental. Tindakan kecil disiplin ini akan menentukan nada untuk sisa harimu. Ini bukan hanya tentang tidur dengan baik, tetapi juga mengambil kendali. Dengan bangun pada waktu yang sama setiap hari, kamu menciptakan struktur dan stabilitas dalam hidupmu yang terpenting.
Kamu juga memperkuat kemampuanmu untuk melakukan apa yang kamu komitmenkan untuk dilakukan. Setiap kali kamu berdiri tanpa ragu-ragu, kamu memperkuat disiplinmu, dan disiplin ini tercermin dalam segala hal yang kamu lakukan. Sejarah mengajarkan kita bahwa penguasaan diri adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh. Marco Aurelius, dengan semua tanggung jawabnya, mengerti pentingnya rutinitas dan pengendalian diri. Dia tidak membiarkan kemalasan mendikte tindakannya. Dia memulai hari dengan tujuan, struktur, dan kejelasan, agar bisa bangun dengan kekuatan dan tekad. Jika kamu ingin meningkatkan energi, fokus, dan disiplinmu, mulailah dengan dasar-dasar dan bangunlah 1 jam lebih awal setiap hari. Ini bukanlah lompatan besar, tetapi perubahan yang kuat dari waktu ke waktu. Tubuhmu akan menyesuaikan diri, pikiranmu akan menjadi lebih jelas, dan hari-harimu akan mengalir dengan lebih tenang. Karena pada akhirnya, disiplin tidak dibangun pada saat-saat besar, tetapi dalam detail-detail kecil. Detail pertama dari harimu adalah memutuskan untuk bangun lebih awal. Saatnya kamu berkomitmen pada keputusan itu. Besok, ketika alarm berbunyi, jangan berpikir, "Betapa aku ingin tidur lebih lama." Berdirilah dan jadikan itu sebagai tindakan pengendalian, dan biarkan itu mengendalikan segalanya yang akan datang. Ke-10, berhubungan dengan alam. Berapa kali kamu menemukan dirimu terjebak dalam rutinitas, merasa kewalahan dan tanpa kejernihan mental? Saat dunia luar mengikuti langkahmu di dunia yang didominasi layar dan beton, mudah melupakan sumber energi yang ada di sekitar kita, alam. Dengan kesunyian dan kesederhanaannya, alam memiliki kekuatan untuk memulihkan kita. Namun, kita sering terputus dari pengalaman ini, menghabiskan waktu di luar ruangan. Berada di luar ruangan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan agar tubuh dan pikiran dapat menghirup udara segar, merasakan sinar matahari di kulitmu, atau hanya berjalan di antara pepohonan. Itu adalah gerakan kecil yang memiliki dampak besar pada kesehatan mental kita. Sains membuktikan bahwa dedikasikan setidaknya 15 menit sehari di alam dapat meningkatkan kapasitas kognitif kita, mengurangi stres, dan bahkan melawan kecemasan. Kamu tidak perlu pergi jauh untuk memanfaatkan manfaat ini. Jalan-jalan sederhana di taman, duduk di bangku taman, atau bahkan membuka jendela untuk membiarkan sinar matahari masuk sudah dapat membawa perubahan nyata. Saat terhubung dengan alam, pikiranmu membebaskan diri dari kelebihan beban kehidupan modern. Pikiran menjadi tenang, dan kreativitas mendapatkan kekuatan, seperti mengatur ulang mental. Tarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan tanggung jawab. Jika kamu sudah merasakannya, kelegaan setelah menghabiskan waktu di alam adalah sesuatu yang kamu tahu. Namun, rahasianya ada pada niat. Tidak cukup hanya berada secara fisik di luar ruangan. Pikiranmu juga harus berada di sana. Ketika kamu pergi, amati setiap detail. Lihat gerakan dari pepohonan, rasakan tanah di bawah kakimu, dan dengarkan suara angin. Terhubung dengan alam tidak hanya hadir, tetapi juga menyerap energi dan membiarkannya bergabung dengan milikmu. Kaum Stoa memahami hal ini. Marcus Aurelius adalah pengingat sederhana dan penting. Dia mengamati bagaimana pohon tidak melawan angin, karena ombak tidak peduli dengan mereka. Takdir dan bagaimana matahari bersinar tanpa meminta izin. Alam mengikuti jalannya tanpa terburu-buru, tetapi memenuhi kebutuhannya. Kita juga dapat belajar dari harmoni ini. Tidak ada yang terjadi dengan terburu-buru, tetapi semuanya terjadi pada waktunya. Mengubah tindakan sederhana untuk berada di alam menjadi kebiasaan sehari-hari tidak perlu dilakukan secara drastis. Tinggal keluar rumah, bernapas dalam-dalam, biarkan matahari menyentuh kulitmu, rasakan angin. Jangan menunggu sampai kelebihan beban untuk mencari kelegaan. Jadikan alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-harimu, karena pada akhirnya seringkali solusinya bukan dengan melakukan sesuatu, tetapi lebih pada istirahat dan kembali ke dasar. Kejelasan yang kamu cari tidak ada dalam pesan atau email berikutnya, tetapi di dunia sekitarmu, di tanah di bawah kakimu, di langit di atas kepalamu. Alam juga mengajarkan kesabaran. Sungai tidak mengalir deras, tetapi seiring waktu dapat membentuk gunung. Sebuah benih tidak tumbuh dengan segera, tetapi dengan cahaya dan waktu tertentu menjadi pohon yang kuat. Sama seperti alam, kamu juga memiliki ritmemu. Jangan mencari perubahan instan, tetapi belajarlah untuk tumbuh dengan kesabaran.
Percayalah pada proses dan pahami bahwa transformasi sejati datang ketika kamu menyelaraskan diri dengan ritme alami kehidupan. Luangkan waktu sejenak untuk terhubung dengan alam, dan ketika kamu melakukannya, kamu akan melihat bahwa selain mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi, kamu akan terhubung kembali dengan sesuatu yang jauh lebih dalam, kesederhanaan hidup dan hakikatnya sendiri. Kekuatan sejati terletak pada ketenangan yang datang dari dalam ketika kamu selaras dengan apa yang ada. Ke-11, menumbuhkan ketenangan batin. Di dunia di mana hiruk-pikuk dan kebisingan eksternal mendominasi, mudah tersesat dalam pusaran tuntutan harian kita. Kita terus-menerus dibombardir oleh tanggung jawab dan tekanan dari informasi eksternal. Tapi bagaimana jika kekuatan sebenarnya berada dalam keheningan? Sebelum menghadapi dunia, bagaimana jika kamu meluangkan waktu untuk terhubung kembali dengan dirimu sendiri, menenangkan pikiran, dan menyelaraskan hatimu? Praktik menumbuhkan ketenangan batin bukanlah pelarian, tetapi tindakan perawatan diri dan persiapan mental yang mendalam. Ketika kamu memulai hari dengan damai, pikiranmu menjadi lebih jelas, lebih fokus, dan lebih tangguh. Ini bukan berarti menghindari dunia, tetapi mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia dengan cara yang lebih sadar dan terpusat. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa saat-saat diam dan refleksi dapat mengurangi tingkat stres, meningkatkan kejernihan mental, dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Ketika kita berhenti untuk mendengarkan diri kita sendiri, kita menjadi tenang dan menyelaraskan pikiran-pikiran kita, yang membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Bagaimana cara menumbuhkan ketenangan batin? Langkah pertama adalah mendedicating menit-menit pertama harimu untuk hening sejenak sebelum melanjutkan dengan ponsel untuk terlibat dalam tugas-tugas harian. Luangkan beberapa menit untuk hanya bernapas dalam-dalam, mengamati napas, dan merasakan kehadiranmu. Tidak perlu waktu lama, cukup sejenak untuk mengakar dirimu dan mengambil kepemilikan atas ruang interiormu. Langkah kedua adalah mempraktikkan meditasi atau refleksi. Bahkan jika hanya berhenti selama beberapa menit, dan biarkan dirimu mendengarkan pikiran, emosi, dan niatmu untuk hari itu. Jika meditasi bukanlah latihanmu, mungkin itu adalah momen refleksi sederhana tentang apa yang ingin kamu tanamkan dalam hatimu dan pikiranmu sepanjang hari. Langkah ketiga adalah kebiasaan meninjau kembali niat. Tanyakan pada dirimu, apa tujuan hariku? Bagaimana aku bisa bertindak dengan integritas dan kejelasan dalam melakukannya? Dengan cara ini, kamu memperkuat keselarasan batinmu dan bersiap untuk membuat keputusan yang lebih sadar dan tegas. Karena pada akhirnya, ketenangan batin bukanlah sebuah kemewahan, tetapi satu kebutuhan. Saat kamu memulai hari dengan niat ini, perdamaian menyebar ke seluruh keberadaanmu, dan dunia di sekitarmu menjadi refleksi dari ketenangan batinmu. Ke-12, tumbuh dengan tantangan. Di zaman di mana kita terus-menerus mencari kenyamanan dan kemudahan, kekuatan mental sebenarnya dipupuk melalui kesulitan. Apa yang memisahkan mereka yang berhasil dari mereka yang tetap stagnan bukanlah kurangnya tantangan, tetapi cara mereka menanggapi tantangan tersebut. Jika kamu menghindari tantangan sehari-hari, lihatlah sebagai peluang untuk tumbuh. Kekuatan sejati tidak datang dari ketiadaan hambatan, tetapi dari kemampuan untuk mengatasinya dengan ketahanan. Setiap tantangan, tidak peduli seberapa kecil, adalah kesempatan untuk memperkuat pikiranmu, memperluas batas, dan membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu melampaui diri. Hidup tidak selalu membutuhkan kemudahan untuk menjadi berarti. Kebenaran adalah bahwa saat-saat yang paling menantang adalah yang paling membentuk kita. Kuncinya adalah dalam cara kamu menghadapi tantangan. Alih-alih merasa kewalahan atau kalah saat kesulitan muncul, mulailah melihatnya sebagai peluang untuk berkembang. Setiap kali kamu mengatasi sebuah rintangan, kamu memperkuat pola pikir dan membangun kekuatanmu. Merangkul tantangan bisa dimulai dengan langkah-langkah sederhana. Langkah pertama adalah keluar dari zona nyamanmu. Hiburkan dirimu setiap hari, bahkan jika itu hanya dengan tindakan kecil. Pilihlah tugas yang telah kamu hindari dan lakukanlah, bahkan jika kamu merasa belum sepenuhnya siap. Tindakan kecil ini sudah menjadi pelatihan untukmu. Langkah kedua adalah menghadapi tantangan dengan pola pikir positif.
Ketika kesulitan muncul, bukannya putus asa, tarik napas dan pikirkan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan tantangan ini untuk berkembang? Dengan mengubah pendekatanmu, kamu mulai melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sekutu dalam perjalananmu menuju pertumbuhan. Langkah ketiga adalah menjalani latihan secara konsisten. Tidak peduli apakah kamu gagal di beberapa titik, yang penting adalah terus mencoba, menyesuaikan diri, dan belajar. Kekuatan mental yang sebenarnya tidak diukur dari jumlah kemenangan, tetapi dari konsistensi kita dalam menghadapi tantangan hari demi hari. Sekarang, jujurlah pada diri sendiri. Apakah kamu memilih untuk tumbuh dengan tantangan atau menghindarinya? Karena pada akhirnya, kekuatan mental sejati tidak datang dari yang mudah, tetapi dari apa yang kamu mampu atasi. Ke-13, ubah kesalahanmu menjadi pelajaran berharga. Hidup penuh dengan suka duka, kegagalan, dan kesalahan yang tidak dapat dihindari. Namun cara kamu menghadapinya adalah apa yang benar-benar mendefinisikan perjalananmu. Kamu dapat melihat kesalahan sebagai hambatan yang tidak dapat diatasi atau sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jika bukan karena kesalahan, kamu tidak akan mendapatkan pelajaran berharga dalam perjalanan hidupmu. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk berefleksi, menyesuaikan, dan meningkatkan pendekatanmu terhadap berbagai hal. Pelajaran tidak datang dari kesuksesan yang mudah, tetapi dari kesulitan yang menantang kita untuk menjadi lebih tangguh, lebih perhatian, dan lebih kuat. Kuncinya bukan untuk terjebak dalam penyesalan atau rasa bersalah, tetapi untuk menggunakan kesalahan sebagai batu loncatan untuk evolusi. Bagaimana cara melakukan ini? Langkah pertama adalah mengubah perspektif tentang kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, daripada mengkritik diri sendiri dengan keras, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Mulailah mengubah pola pikirmu menjadi pola pikir yang berorientasi pada pembelajaran. Langkah kedua adalah menerapkan refleksi. Luangkan waktu sejenak untuk menganalisis apa yang salah dan bagaimana kamu dapat memperbaikinya. Jangan memperlakukan dirimu dengan mengasihani diri sendiri, tetapi dengan kejujuran. Apa yang secara spesifik menyebabkan kesalahan? Apa yang dapat kamu lakukan berbeda di lain waktu? Ketika kamu merenungkan dengan jelas dan objektif, kamu mempersiapkan dirimu untuk tidak mengulang kesalahan di masa depan. Langkah ketiga adalah bertindak secara praktis dengan pelajaran yang dipelajari. Terapkan perubahan dalam tindakan, pikiran, atau sikapmu. Ubah pengalaman menjadi rencana tindakan positif. Perubahan nyata datang ketika kita menggunakan kesalahan sebagai titik awal untuk kepergian, bukan sebagai akhir. Sekarang, katakan padaku, bagaimana kamu mengatasi kesalahanmu? Apakah kamu membiarkan mereka mendefinisikanmu? Atau menggunakannya sebagai alat untuk meningkatkan dirimu? Karena pada akhirnya, kesalahan tidak akan memperbaiki dirimu. Kekurangan adalah langkah yang menuntun kita menuju kesuksesan ketika kita menghadapinya dengan keberanian dan kebijaksanaan. Ke-14, langsung nikmati saat ini. Kebanyakan orang hidup seolah-olah waktu mereka tak terbatas, selalu percaya bahwa ada hari esok untuk memulai proyek, meminta maaf, atau mengubah hidup. Namun, kenyataannya adalah bahwa besok tidak dijamin. Apa yang akan terjadi jika hari ini adalah hari terakhirmu? Apakah kamu akan bangga dengan cara kamu menjalani hidupmu? Para stoik besar memiliki pengingat kuat agar tidak membuang waktu. Memento mori. Ingat bahwa kamu akan mati. Bagi mereka, untuk merenungkan kematian bukanlah alasan untuk takut, tetapi panggilan untuk bertindak dengan urgensi. Dengan menerima keterbatasan kita semua yang ada di sini menjadi lebih menghargai hal-hal yang benar-benar penting. Jika kamu ingin hidup dengan tujuan yang lebih dan berhenti menunda apa yang benar-benar penting, perlu menerapkan prinsip memento mori ke dalam hidupmu setiap hari. Ada 3 cara untuk mengubah refleksi ini menjadi tindakan. Langkah pertama adalah membayangkan bahwa hari ini adalah hari terakhirmu. Ini mungkin sebuah ide yang tidak nyaman, tetapi berhentilah sejenak dan pikirkan. Jika kamu hanya punya waktu 24 jam, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Dengan siapa kamu akan berbicara?
Apa penyesalan yang akan kamu coba hindari? Gunakan pertanyaan ini untuk menyesuaikan cara hidupmu. Jika ada sesuatu yang perlu kamu katakan, katakanlah. Jika ada sesuatu yang perlu dilakukan, lakukanlah. Jangan buang waktu, jangan tunggu siapapun. Langkah kedua adalah menghilangkan apa yang tidak penting. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan dalam sehari yang terbuang sia-sia dalam kekhawatiran, diskusi yang tidak berarti, atau gangguan yang tidak membawa kamu kemanapun? Ketika kamu ingat bahwa hidup ini singkat, sadari bahwa tidak ada gunanya menghabiskan energi untuk apa yang tidak menambah nilai. Pilihlah pertempuranmu dengan baik, belajarlah untuk berkata tidak pada apa yang tidak penting, dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar berarti. Langkah ketiga adalah bertindak segera. Jika ada mimpi yang telah kamu tunda, mulailah sekarang. Jika kamu ingin belajar sesuatu yang baru, jangan tunggu momen yang sempurna. Jika kamu perlu meningkatkan kesehatanmu, lakukanlah hari ini. Penundaan adalah musuh terbesar dari kehidupan yang dijalani dengan baik. Sejarah mengajarkan kita bahwa setiap hari adalah hadiah, dan satu-satunya cara untuk menghormatinya adalah dengan bertindak sementara kita masih punya waktu. Ketika kamu mengadopsi memento mori, perspektifmu akan berubah. Masalah kecil, ketakutan akan penghakiman, kehilangan relevansinya. Orang lain menjadi tidak relevan, dan kamu mulai menghargai saat ini. Kematian tidak seharusnya menjadi tabu, tetapi pengingat kuat bahwa kita ada di sini untuk sementara waktu. Karena pada akhirnya, waktu adalah apa yang paling kita miliki, tetapi juga yang paling kita sia-siakan. Kesadaran ini membuatmu lebih menyadari perjalananmu dan bagaimana kamu ingin dikenang. Terakhir, tutup hari dengan kebijaksanaan. Di akhir setiap hari, kamu memiliki kesempatan langka untuk berhenti, merenung, dan terhubung kembali dengan apa yang benar-benar penting. Tidak peduli apapun yang terjadi di siang hari, malam adalah ruang sakralmu untuk memberi mundur selangkah dan melihat jalannya yang jelas. Tindakan sederhana untuk berhenti dan merenungkan apa yang telah kita alami dapat membawa cahaya di mana ada kebingungan dan kedamaian di mana ada kesibukan. Berapa kali kamu mengakhiri hari hanya untuk memikirkan hal selanjutnya tanpa istirahat? Melihat dirimu sendiri di malam hari bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tetapi juga untuk mengistirahatkan pikiran. Refleksi harimu seharusnya bukan waktu untuk menghukum diri sendiri, tetapi untuk belajar dan menyambut apa yang kamu pelajari hari ini. Momen apa yang pantas untuk diabadikan? Ingatlah apa yang akan kamu lakukan secara berbeda besok. Terkadang kita tergoda untuk mengakhiri hari dengan cepat untuk melarikan diri dari pikiran dan emosi yang dibawanya. Namun, jika kita menjadikannya kebiasaan sehari-hari, refleksi yang kita temukan di akhir setiap hari adalah kesempatan untuk mendapatkan kebijaksanaan. Ini bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi menghormati apa yang telah kita jalani dengan segala kegagalan dan kemenangan. Setiap kesalahan, setiap keberhasilan, setiap senyuman, dan setiap tantangan adalah langkah-langkah dalam perjalanan pribadi yang kita lalui. Ketika kamu merenungkan apa yang terjadi dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang, keindahan malam hidup yang baik adalah menyadari bahwa siklus hari telah selesai. Kamu telah melakukan yang terbaik dengan alat yang kamu miliki pada saat itu. Yang paling penting adalah bersikap baik pada diri sendiri, mengetahui bahwa setiap hari adalah langkah menuju apa yang kamu inginkan. Dengan merefleksikan dan memperkuat diri sendiri, kamu memberi ruang untuk pagi baru yang penuh kemungkinan. Karena pada akhirnya, setiap malam bukan hanya akhir dari suatu hari, tetapi awal dari hari berikutnya yang penuh dengan peluang baru, pembelajaran baru, dan tantangan baru. Saat menutup mata, ingatlah apa yang kamu lakukan hari ini, betapapun kecilnya, adalah sebuah langkah yang membawamu lebih dekat kepada orang yang ingin kamu jadi. Besok, dengan lebih banyak kebijaksanaan, kamu akan memulainya sekali lagi. Saya berharap pesan ini bermanfaat. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan Anda sampai sejauh ini. Anda telah menyelesaikan video ini, yang berarti Anda ingin meningkatkan diri sebagai seseorang. Jika Anda menyukai video ini, tinggalkan komentar. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikomentari, cukup tulis terima kasih agar saya tahu Anda telah menonton sampai habis. Jika Anda belum berlangganan saluran ini, apa yang Anda tunggu? Daftar sekarang dan bergabunglah dengan kami.
Stoicisme penuh dengan ajaran yang relevan untuk kehidupan sehari-hari kita. Saya mendorong Anda untuk terus belajar tentang filosofi ini. Saya meninggalkan 2 video di sini yang penuh dengan kearifan sejarah, jadi teruslah belajar sampai waktu berikutnya.